Tapi sayangnya lu cuma sehari aja gitu. Pokok Cina. Cines. Si kini membeli nanas. Bondel kalau ketemu yang mikir beli. jangan pakai. Oh, nggak macet. Jadi apa kalau Udah nggak macet macet? gitu nih. Maksud apa ya? Tuh dia lagi nyari penumpang ya. Coba tuh KM 1007. Siapa tahu dapat bule yang mau naik. Ini Bayar mundur. 300. Bayar 300.000. KM Menurut gue itu nggak sering terjadi sih. Kayak gitu. 207. Ya menurut gue sih nggak sering terjadi kayak gitu. Tergantung amal dan perbuatan masing-masing orang. Kalau lagi bener mah dapatnya bagus terus. Gue pengen jadi cucunya Crazy Rich Surabaya. Mau lu Mau. mati dulu kalau gitu. Terus kalau gue nggak dapet lagi, Jadi lu mati lagi. terus Coba aja. aja terus kan Terus ibaratnya itu kayak undian. reinkarnasi jadi Babi nggak tahu. jadi ya? aguan. Enggak lah, udah lah di babi Enggak gitu. lah, jadi aguan. Ngok. Terus Jadi aguan. jadi babi 100 tahun umur babi yang aneh. Anci, jadi aguan. Kenapa? Kan lu cewek. Jadi Cewek aguan. nggak bisa Iya lah. nggak bisa lah. Nggak bisa. Itu lah. Kita. Kalau inkarnasi itu biasanya jadi tetap kelamin yang sama, nggak bisa jadi cowok nggak cowok. Ya udah, gue jadi Crazy Rich Surabaya. Cewek, Ya cewek. cowok kali. Cewek lah. Orang Cewek emang jadi dibilang Crazy Rich Surabaya gak ada yang iya. cewek apa? Pikir cewek murahan dulu. Ada. Tuh lihat Terus tuh. gue lagi naik Lamborghini. Kenapa ini gue tutupin Lamborghini? Gue gas kenceng-kencengnya. Gas. Tetap aja reinkarnasi jadi babi lagi. Sabar lah. Boleh nyetain sih ke gue dulu dong. Ah, enggak lah. Ngok. Terus kata gue Udah yang kesekian kali jadi jadi ke babi Mama. mulu deh. Terus Jadi si Mama. lu. Iya. Terus si Mama jadi gue. Terus Terus gue bangun-bangun. masa pakai senter apartemen. Mana anjir? Dulu banget tuh pakai senter apartemen. Mana? Itu tadi udah ditutup habis gua ini. Nih. Senter udah. Terus gue bangun-bangun di mobil. Lagi tidur. Gue bangun-bangun. Ih, panasnya. Kenapa? Jadi tuh? gendut perut gue. Oh, gerak jadi susah. Korupsi lu. Terus gue buka pintu, gue teriak. Oi. Enggak ya? Nggak bisa lah. Maya. Ah. Bisa begitu lah. Terus siapa yang muncul? Apa? Apa le? Penumpang lagi banyak demanya ender di sini. Sial. Hari ini lu jadi preman udah dapat berapa, Pe? Gua baru 20.000 sih. Lumayan lah. Lumayan ya, langsung beli rokok Magnum. Mm-mm. Ini lagi malu pacaran nih, mau aja lu pacaran. Gua couple. Gua macet udah malah. Rondong. Sebenarnya bikin macet gini nih berarti ini. Kenapa? Oh, pada nggak bisa bawa mobil sih. Wajar. Lu bisa. Gua bisa lah, soalnya kan. Gua pakai lama gua. Ini si Arsenal ngapa dia Yang panggil? ini yang lemot nih. Pada gaskan. Ayo, Expander bisa bawa mobil. ayo maju. Maju, ayo maju. Saya si abang Grab pergi rondong. Namanya bisa bawa. Udah. Ya gua waktu bohong tamu yang bule itu udah bilang saya tapi mau ngerokok dulu di sini. Ya udah ngerokok aja gua bilang. Dalam mobil boleh gak katanya? Nggak boleh. Nanti denda kau bisa 1 juta. Dia milih apa? Ah, ngerokok di depan aja deh. Ngerokok di depan. Terus dia nanya lagi, kau kenapa tadi ngerokok? Nggak mau lah. 500.000 nih katanya. Nggak mau juga lah. Coba dia naikin lagi 5 juta. Langsung. Nah langsung gua buang. Dia pembawa rusak itu. Coba kalau dia sama bapak-bapak yang agak pusing sama keluarganya. Ya mau lah pasti satu Ya. mobil ngerokok semua itu. Dia ambil itu. Iyalah. Tapi gue pernah loh di dalam mobil orang di Cinere itu yang gue pindahin itu yang baunya rokok semua, mau bawa kopi, kopinya gue nyengat bener dalam mobilnya
karena mereka kan harus dipulangin mobilnya kan. Jadi mobilnya pas gua pindahin dari parkiran satu ke parkiran yang lain itu baunya buset jangan bener. Udah Bawa mana bapak hari pertama kan narik nggak tahu jalan gebluk kata gua. Udah gua nggak tahu jalan, gua mulai jalan biasa pulangnya sampai deket pertengahan jalan gue liat waduh kok baterainya cepet amat ini masih tinggal 25 gebluk. Padahal gue tadi dari rumah 99 dari full ngecas masih di 99 baterainya tinggal 65 ini. Hujan lagi gede. Oh, kok gimana nih? Udah mati gue deg-degan terus lu. 65 apa 25? 65. Nah, besokan harinya kan gue udah aktif. Gue kira udah bisa bawa orang kan. Dapat orderan ceban dengan bangga mempersembahkan. Gue bilang sama teman gue, tuh gue dapat order kan. Gue bilang juga apa? Wah, 10.000. Dan temen gue bilang, kamu berapa orderannya? Satu nih dapat nih 10.000. Ya, kayak gaya bener gitu. Gue kalau langsung 200.000 temen lu untuk makan. Mungkin kali. Terus habis itu si Moncor itu bilang sama gue, udah lu jemput itu. Nih belum, udah sejam gue di sini. Gue diem aja ke depan batu ceper dari jalanan. Ibaratnya nih dipikirin ini mana nih orang gue telepon nggak bisa, ini nggak bisa, orang nggak tahu orderan fiktif. Gue telepon ke orang kantor pusat, bu ini saya dapat orderan fiktif. Saya pikir ini orderan beneran bu, ini apa saya nggak dapat apa pesangon apa gimana bu dari kantor. Oh tidak ada bapak katanya. Ya iyalah bu, ini jadi gimana bu? Ya udah bapak akhiri aja nanti kita akan bantu katanya. Ya udah cari orderan lagi deh bu. Udah gue jalan sampai ke pool, gue nggak dapat orderannya. Katanya akun lu ini dibekukan dulu katanya. Ya udah cuma 21 tadi 10.000 udah nggak dapet malah dibekukan. Yang bikin big tip ini banget sih. Rajin amat itu orang, gue bilang nggak ada lagi yang lebih rajin daripada ini. Dari situ gue kan mobilnya gue pulangin, gue tanya saya dapat mobil lagi gak? Dapat nih ganti yang ini aja dah. Nggak bener nih, gue bilang AC kagak nyala, kayak mau bawa angkot gue bilang. Itu kan jadi permasalahan juga kalau misalnya penumpang naik tapi nggak nyala di AC ya. Iya, Jadi di masalah. komplain dikasih bintang berapa? Bego juga ngapain mobil itu malah dibawa pulang ke Jakarta, malah ke rumah gua lagi ke Tangerang, ke Regensi 2. Gua parkir itu malam-malam banget. Mau tanahnya masuk ke dalam gua punya ini kan sepatu deh. Gua masuk ke kantor polisi yang lagi dibangun itunya lantainya, lagi mau ditinggiin. Gua masuk jeblok, gua angkat itu sepatu gua angkat tanah semua tuh. Nikmat itu. Gua masukin yang kanan, yang kiri gue masukin juga. Aduh dua-duanya kekubur kaki gue. Astaga, gimana nih Gimana lewat? ya gue angkat dulu lah. Gue angkat, gue mundur, terus gue cari tempat buat ini berhenti dulu. Soalnya hujan-hujanan tuh gede banget hujannya. Gue disuruh bikin SKCK kan, dodol juga ngapain nyuruh bikin SKCK. Sampai sekarang tuh SKCK nggak pernah gue kasih loh. SKCK apaan? Surat keterangan bahwa nggak ada catatan kejahatan. Sebenarnya emang kayak gitu mah orang jahat aja juga bisa bikin kayak gitu. Mungkin ada duit, dia kan nggak ngeling datanya itu, cuma asal bikin aja orangnya gitu. Tapi itu lucu sih menurut gua, pengalaman paling lucu yang sangat ajaib menurut gua yang bisa gua alamin dalam hidup gua, yang paling aneh sih. Lu bayangin aja dari hari pertama gua udah dikerjain segitu capeknya lu, mau dapet orderan fiktif ya kan, duit belum masuk udah disuruh deposit, beban 50.000 gua. Terus itu Hari itu nggak dapat dibekukan orderan, iya dibekukan akunnya. Aduh, kata gua gimana nih ya Tuhan, ya Tuhan ini gimana ini, kemarin malam kena lumpur lagi. Terus gua buka aja sepatu gua, kemana-mana jadi pakai sendal. Kan tanya kan, kenapa kamu pakai sendal? Sepatu saya kena lumpur. Ya udah dibersihin dulu katanya. Besok paginya kan panas tuh, udah gua jemur aja. Terus gua cari lem Cina. Memang bener tau kalau kita lagi hidupnya susah ya, kita tuh segala sesuatu otak kita ketemu aja jalan keluarnya. Geblok itu bener-bener. Iya. Terus kalau lagi hidupnya enak ya kan, tenang-tenang jasa ibaratnya, itu otak kita tuh nggak ada cara untuk berpikir gitu loh, udah ya relax aja gitu. kayak orang kaya. Iya orang kaya juga gitu tuh. Makanya kenapa gue nggak heran kalau misalnya ada orang kaya bilang hidup gue udah kaya, ngapain gue mesti mikir lagi kayak lu katanya, digituin dah. Nah terus gue bilang lagi, enggak bagusan kayak gue lah, gue bilang. Kenapa gue bilang bagusan kayak gue?
Gue tuh mengalami kesusahan tuh berulang-ulang dan jatuhnya itu bukan sekali loh, udah kayak bola salju gua. Dari atas gunung sampai ke bawah jadi gede, itu maksud gue. Itu berarti apa, pengalaman jadi tambah besar. Makanya gue sering ceritain kan kenapa gue bisa kuat mental gue itu deh. Coba kalau misalnya gue lahir dari orang kaya nih, datang Lamborghini nih, datang Lamborghini lu liat nih, kerja gue ngapain tuh kan, cuman bilang, Del lu gimana sih, bego banget sih lu nggak bisa kerja lu gini. Enggak, Kok gue cari tahu kocak, gue itu nggak mau kenapa. lah. Contohnya lu, Yang lain aja. ya udah lu lah, Jangan lain, Lu lah. ngomong lain. harus lu Nggak mau lah. lu Gue yang jadi bapak lu mau. Oh, Gue yang jadi malu. kayak kongkai lu. Saya Lu Mama. yaudah, lu mau sih mak, blacklist ya. ya gue bilang lu sih mak bego amat sih jadi orang tua, masa hidup kita bisa jadi susah begini, kita udah biasa nih Lamborghini, nggak bisa lah, gue nggak bisa ditukar lagi pakai mobil Sigra, Ya udah, gue males. kartu kamu mama blacklist semuanya. Kamu pergi dari rumah ini sekarang. Nggak mau, udah lo aja yang pergi sono cari Oh. duit. Gitu. Iya, Hah? Kamu bawa pisau. Biar mau tuh kamu sih juga. nggak mau pokoknya. Nggak mau. Pergi. Emaknya disekap. Mana disempat Bapaknya. kan gue udah bawa pisau bocah. Oh iya ya. Ya Udah udah, kena lu. diserbu. Mati udah. Lu Bapaknya, mati. Jadi bapaknya. reinkarnasi. Jadi apa? Reinkarnasi jadi orang bawa Tigra. Udah jadi gue bawa Sigra dulu. Iyalah. Jadi ngulang lagi hidup gue yang dulu. Aku yang dulu. Iya, tapi sama kalau- aja ke sekarang. Tapi kalau kalau gue bilang tadi lucu kan keadaannya. Ketika lu pengen jadi orang yang serba ada, serba bisa gitu kan, ternyata apa? Nggak bisa. Tapi kalau misalnya lu jadi orang kaya, apa harus bisa gitu kan. Ngerti gitu. Poinnya di situ. Kaya mah nggak butuh dia apa namanya belajar dari kesusahan karena dia udah kaya. Iya, banyak kan begitu. Makanya cerita-cerita orang susah itu bagi mereka sampah doang, buat mereka dengerin, nggak berguna buat gua gitu. Gitu deh. Mana Kayak semua yang iya, buat kesian nih buat lu. sekolah. Iya, bagi dia mah sampah ini mah. Terus ada yang jawab lagi pas anak saya juga sekolah. Iya. Gue jawab itu sih parah banget sih, mau langsung pergi. Pernah. Pernah ada di bensin. Iyalah. Sumpah itu Naik kata-kata. mobil apa dia? Mobil apa? Innova doang. Ya iyalah, itu kan sama-sama susah. Innova itu harga mobilnya sama Sigra udah sama. Gua kasih tahu, udah cuma 100 jutaan, 150, 130. Baratnya Tapi kalau mana Sigra ada yang pakai ini kan, apa? masih Alphard. Alphard mah lain, ada juga jawab gitu juga. Jawabnya lain sih. Apa? Dia jawab, jadi cari aja yang lain. Jangan Iya, saya lah. saya lah, iya benar. Ada juga yang bilang kayak gitu. Itu namanya cerita sampah bagi mereka, ngerti gak? Kan tuh gue bilang, Itu jarang sih, gue nemuinnya juga jarang. ya makanya kan Dan tergantung. orang-orang kayak apa ya? Dan dia Egonya lagi tinggi stres, banget. iya lagi Cuma stres lagi juga. pengen lagi bangkrut. Mencurahkan masa lalu jadi. Alphard lagi mau dijual, cuma diisi bensin dulu. Iya bisa juga lah. Kan udah gue bilang bagi mereka itu cerita sampah nih, ngerti ya? Lu pun kalau misalnya lu jadi orang kaya, lu akan bilang, cerita sampah banget sih kayak gini. Masih begitu deh. Walaupun itu Kalau keadaan gue jadi sebenarnya. reinkarnasi jadi orang kaya, gue gak bakal kayak gitu lah. Contohnya, kan lu nggak bisa merekam kembali kejadian yang lu udah ngelewatin ini. Lu akan ke reset semua, jadi nol. Lu gak ingat siapapun, apapun, dan dimanapun. Lu gak tutup ketemu mama, terus gak Itu boleh. hanya hati nurani namanya. Jangan terketuk hanya hati nurani. Tutup gue ingat, Nggak akan bisa tetap. gue tutup gue ya pusing. Gue juga kayak pusing minum oskadon goblok. Ya dari derajat coba Apa? pusing, terus ada keinget sama memorinya. Nggak bisa itu. Lu siapa yang perlu? Ya bener lah. Kan gue yang memutaskan cerita ini. Goblok bener. Gue nggak kasih tahu, nggak paham. Nah ya yang happy ending dong. Oh iya iya. Ending terus. Ini gue ada dulu pernah gue penumpang di sini, dia turun, dia bilang, udah mas sampai sini. Oh, emang rumahnya di sini? Enggak. Nah terus ya udah sampai sini aja dah. Oh ya udah deh. Kalau mau turun, Ya, terus habis itu gue putus turun aja. ya. Iya. Ya udah mau turun ya udah lah. Dari sini pas nih. Tarbak gitu ya. Ya udah deh. Dia mau ngopi lagi. Mungkin bisa gue tinggal ya bunyi lagi. Di Puri Mansion masuk aja gua. Ini ya taksinya.
bukan saya udah cancel tadi. Enggak kok, ini ada nama orangnya ini. Ya tapi saya naik mobil nih, waduh mesti bayar nih kalau kayak gini, saya belum masuk. tukang taksi nyolot, apa-apaan kayak begini anda, udah mesen anda kan bilang saya nggak mesen, nah rumah anda mau saya tandain ini. Terus dia bilang udah berapa nih, bayar sini saya 50.000. Udah dia bayar dah, ya udah saya pulang lah, udah mau cabut dah. Dia bisa-bisanya pesen tapi ngomongnya Enggak, justru yang terbalik mah gini, bisa-bisanya ada supir datang ke rumah dia, nggak buru-buru. ngapa gitu security juga. Nah, pacaran aja dan malam ini nggak buku-buku. Terus dari sini gue belok ke sini deh, ini namanya ke Cipondo, ke kantor gue. Sudah itu ya, Astur itu pahanya kantor. sampai kelihatan itu ya. Ke kantor gue ya, apa-apa udah dia cakep ini, Ngapain udah ya? biarin aja cakep lagi suaminya udah. Enggak, bukan suami itu masih pacaran dan aja Terus ngapain. aja gue lagi susah, gue di sini deh, nongkrong aja gue makanin nasi doang, nasi pakai telur Bensinnya apa tuh udah tutup. tempe ya tadi nongkrong aja gue langap sampai kapan ya gini terus. Itu kalau kalimat yang gue lontarkan sebelum gue menjadi seperti sekarang. Pas lu jadi Grab, Gue jadi Grab yang ngaco, kesepian. jadi taksi. Iya, jadi taksi. Tahu kesepian. Kenapa kesepiannya? Kesepian aja. Nggak pulang-pulang dong. Yang nggak mau pulang, tadinya mau gue bilang gue nggak mau pulang lagi malah. Pernah kan gue kalau udah dibikin kesel sama siapa, gue nggak mau pulang lagi, mau sempat nyari gue. Gaya banget ya, Ya, jadi iyalah. cuma 1-2 orang. 2 minggu enggak sih, gue mau si komen juga tahu, dia nelpon gue, kemana aja lu bawa taksinya pulang-pulang. Siapa juga ya orang kalau Wah, udah siapa yang mau balik gitu? ya Protektif ya. orang kalau udah apa namanya ibaratnya Tuh, janda pirang. udah kehidupannya udah sering berdampak begitu dicari. Barang gua besi di bawah. Ini ada pool ini taksi nomor di sini. Setorannya gede loh. Pisang SMA cuma 275 sehari. Udah bisa bawa mobil. Mereka mau 400 mending dibagi 200 nya. Enggak, 400 buat ke perusahaan. Jadi kalau dapet 400 sudah Iya, nombok bensin lah, keren dong. nombok bensin 400 nih. Bensin aja udah ketahuan 150 sampai 200. Emang lu kira keliling Jakarta nggak pakai bensin? Ini pakai bensin lah. Nanti lagi tuh yang tadi yang ngomongin Iyalah. deket banget. Jadi orang kalau bawa 6,5 nih, misalkan cuman ngimpas sama ini doang, dapat tip misalkan dari tabungnya gocap, ya udah buat beli makanan. Kocak udah. Iya, dari 6,5 tuh. Udah berapa juta? Berapa sejuta nyayur tuh ibaratnya, dapat 3,5. Waduh, udah dah. Mendingan hidupnya. Iya mendingan. Tapi kan nggak selalu sejuta. Kalau ada yang Kadang ngasih- cuma dapat 700. Kalau ada yang ngasih 3 juta, Ada yang ngasih 3 juta sih kelebihan hidupnya. Itu langsung auto kelebihan. Ada yang katanya sehari ada seminggu ada yang dapat 10 juta katanya. gila. Ada orang full dari sang SMA. Terus gue bilang sama dia orang gini, ya tapi nggak tiap hari boy kayak gitu. Itu mah orang yang lagi buta warna aja. Duit merah semua dikeluarin ke dia. Padahal ada yang hijau, ada yang biru kan. Yang dikeluarin mah merah semua. Nah, itu lagi buta aja orangnya. Tadi aja gue lagi di food court aja, gue lihat, waduh meja nggak ada. Gue lihat ada meja satu, bangkunya nggak ada. Udah gue jalan, tiba-tiba ada bapak-bapak ininya, office boy-nya bilang, mas saya ambilin bangku ya ini ya. Oh ya udah boleh. Terus gue kasih tip nih pak, pas udah saya makan. Nah, si bapaknya bilang, oh makasih banyak ya, si mas ingat kebaikan saya, katanya. Iya, emang jangan suka lupa lah. Gue gitu ini kan. Alap-alap. Kadang hidup tuh begitu emang unik. Banyak ya orang yang ngerokok ya di motor. Banyak lah, itu kan paling enjoy dia. Apa sih bang yang lu cari di saat lu lagi naik motor ngerokok? Enjoy aja bang katanya, biar kagak stres di jalan kan macet gitu Ya ya. orang yang kena stresnya. Orang kan kadang-kadang duduk. Terus habis itu gua ketawa aja. Oh Pol gitu ya. PP. Gua Ini bilang lagi aja. apa lagi nih? Oh gitu ya bang ya. Ini lagi. Mantep ya bang.
Apa itu ya? Kalau gue sih nemu yang kayak Dikejar sama ibu-ibu. Ih, dia nggak makan nggak bayar kali makan dikejar. apa sih? Gue dikejar sama ibu-ibu yang tadi, abang-abang yang tadi makan nggak bayar, dikejar sama ibu-ibu. Dikejar. Lari dia. Iya dia lari makan di mana. Coba kalau nanti kasih jalan Menurut mati lu? tuh abang. Menurut lu kedapatan lagi gak? Hah? Enggak, udah hilang Tangkap. abangnya tadi. Hilang. Dia jadi sembunyi kayaknya di pohon nih. Enak dong. Bubuhnya aja. Lucu lagi. Gue pikir dia kenapa lu? Dikejar nggak bayar. Ya itulah orang. Kadang-kadang ada yang nggak modal ya. Penting makan kenyang, berak, udah. Mau ngapain gue mesti bayar, orang gue cuma dapat buat berak doang katanya. Omongan. Ini di pikiran si abangnya, kan lu mau baca nih ya kan, pikiran abangnya apa sih? Soalnya gue udah pernah nyoba, makanya gak bayar lah. Apa sih yang gue dapet? Terus? Ya karena ngerasanya buat berak doang, udah kita kabur udah. Ikut nggak? Enggak, orangnya tahu gue pasti balik lagi next time. Pas gue balik lagi dia inget, dia bilang kemarin belum bayar. Oh iya, saya kemarin buru-buru ada yang nelpon. Nah gitu, kan kita mau tahu doang rasanya apa sih. Kalau abang itu mau kelihatan maling. Itu gerak-geriknya banget aja. Iya, orang kalau kelihatannya maling tuh dia waspada banget. Apa ibu-ibunya? Nyawanya hilang. Dia mau gunting lagi ibu-ibunya. Tapi Koplak bener-bener. Gue sih kalau misalnya lihat ada orang makan nggak bayar udah bilang, ya salam. Dari sini saya bayarin dah. Ya kan? Jadi gue mikirnya karena gue dulu pernah gitu. Mungkin karena muka gue ini muka oriental Del. Jadi muka oriental tuh paling malu lah kalau misalnya sampai nggak kebayar tuh. Apalagi orang udah samperin ya. Kalau misalnya sampai disamperin sama, dulu pernah tuh sama ada kan karyawan gue, dia utang sama tetangganya. Gede lu utangnya lu, 2 juta lebih lah ya. Dan ditelepon marah-marahin gue ceritanya, si buah karyawan gue, si orang itu tetangganya itu ngomel-ngomelin gue kan, gimana sih dia kerja malu masa nggak punya gajian sama sekali katanya begini. Terus gue bilang sama dia, lah hasilnya belum ada ya kan, kalau orang udah tapi kan di jalan udah belum ada tuh habisin duit tuh sampai di pas waktu berantakan banget. pokoknya itu yang gue paling inget adalah kalimat pokoknya bayar lu utang gue. Kalau enggak dia, gue samperin terus ke sini ke rumahnya. Berantakan. Terus gue bilang ini kasih nomor ke dia, sini ntar saya transfer. Nantinya kalau gue ini mah gue suruh aja datang dulu sini ke rumah saya, hadapin saya dulu. Dia dong, kan dia nggak kenal gue, ya kan? Datang juga, ya paling gue bisa bantu apa sih ibaratnya kan. Tapi karena gue nggak mau ambil pusing saat itu ya, gue bayarin aja semuanya udah setengah ini. Terus dia bilang gini si karyawan gue, ntar kalau ada ini gue balikin deh bro katanya. Ya udah, sampai sekarang dia nggak balikin. Ya. Kerja mah nggak beres, ini nggak beres. Banyak aja proyek dia, mau kayak gini lah, ntar mau ke Paris, ke Inggris, ke Jerman. Lucu banget lagi yang gue jadi sama belepotan itu. Dia keluar-keluar. Emang bener, emang begitu. HP-nya ludahnya sampai gini kan keluar. Iya. Handphonenya handphone Iko ya kan. 2,5 juta. Oh itu ini. Yang paling murah lah ibaratnya. Dia sempat nanya lagi kemarin, lu katanya mau beliin gua handphone lagi lu katanya dia. Udah, gua bilang sampai sekarang aja belum closing, gua bilang pakai mau ngomong beli handphone baru. Lalu siapa? Perui Gua bilang aneh lu. hijau, kuning. Aneh. Kuning terus. Emang kuning dia kalau dideketin sama mobil orang nih kayak gini nih. Iya. Ini jelas panik. Bunyi itu di dalam. Enggak bunyi, enggak bunyi. Enggak bunyi. Kalau dia mundur baru iya, dia cuma ngasih tanda doang. Kan udah bertahun-tahun, berbulan-bulan gua pakai mobil. Kalau orang kalian, Apanya? kalian spion. Yang sebenarnya salah dia lah, kan itu udah kasih tahu. Pasti kelihatan lah, itu kan lampunya terang banget di sini. Dulu kan gue pernah diserempet sama orang dari belakang kan, gue Mercy, jebret langsung ke pantai itu. Kuningnya langsung mati deh. Habis itu gue dapet penumpang ke Bekasi. Lu bayangin gue tanpa spion Bekasi. Sampai temen gue nanya, ini gimana bang? Lu nggak mau copotin aja bang? Biarin aja lah bunyi terus. Sepanjang jalan tuh kayak yang bunyi besi tadi, protak itu di sini nih. Mobilnya protak. Jatuh itu. Kagak, nyantel aja terus. Soalnya dia sebenarnya itu masih ada pegangan di remnya, chasisnya belum jatuh. Kalau chasis jatuh, baru udah hilang tuh spion. Gue sih berharapnya hilang malah. Jadi gue bisa ngomong ini dicolong orang.